Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sayyira Fatimah Zahra dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai malaikat selalu bersamaku dengan mengangkat sebuah tema, yaitu meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam yang dibimbing oleh Ibu Mela Miranti. Sebelum saya menjelaskan keseluruhan materi, pertama saya akan membahas mengenai makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kelengkapan yang diciptakan Allah bagi pengaturan alam ini adalah dengan diciptakannya para malaikat. Malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari nur ilahi yang memiliki sifat sangat taat terhadap perintah Allah dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Malaikat diciptakan untuk mengurusi berbagai urusan sesuai dengan perintah Allah. Namun bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan bantuan para malaikat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala qiyamuhu binafsihi. Beriman kepada para malaikat berarti meyakini dengan sepenuh hati dengan adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah dan tidak pernah mengingkarinya. Iman di sini tidak cukup dengan hanya mengucapkan dengan lisan, tetapi harus diyakini dengan sepenuh hati, juga diucapkan dengan lisan, dan tidak lupa diamalkan dalam bentuk perbuatan. Meyakini adanya keberadaan malaikat hukumnya wajib bagi setiap muslim, karena ini erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah. Ketidakpercayaan dengan adanya para malaikat merupakan pengingkaran terhadap firman Allah. Hal ini merupakan kesesatan yang menimbulkan kekafiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat tersebut merupakan sebuah perintah untuk mengimani seluruhnya, mengimani Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir Allah, agar tidak seperti orang Yahudi dan Nasrani yang hanya mengimani sebagiannya saja tetapi kafir terhadap lainnya, dan agar kita menjadi hamba yang selalu meminta ampunan kepada Allah atas dosa yang pernah kita perbuat. Lalu, bagaimana penciptaan para malaikat? Rasulullah SAW bersabda, An Aisyah qalat qala Rasulullah SAW, khuliqal malaikatu min nur. Yang artinya, Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Hadis riwayat Muslim. Dan berdasarkan Quran surat Al-Fatir ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji hanya bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari kedua dalil nakli tersebut dapat disimpulkan bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya dan juga memiliki sayap. Lantas, apa saja perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin? Tentunya malaikat merupakan makhluk yang berbeda dengan manusia. Malaikat bukanlah perempuan ataupun laki-laki. Malaikat
adalah makhluk suci yang tidak mempunyai nafsu, sebagaimana halnya jin dan manusia, sehingga malaikat selalu patuh terhadap perintah Allah. Malaikat dalam wujudnya sama dengan jin, yaitu makhluk gaib, sedangkan manusia makhluk nyata. Malaikat tidak pernah lelah karena malaikat tidak makan dan tidak minum. Serta malaikat memiliki akal yang statis, sedangkan manusia memiliki akal yang dinamis. Kemudian, mengenai jumlah malaikat secara keseluruhan, Al-Quran tidak menyebutkannya secara pasti. Namun, ada penjelasan dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ali bahwa ketika seorang muslim mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya. Dari penjelasan riwayat hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa begitu banyaknya jumlah malaikat. Namun, hanya ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu. Dan malaikat Jibril ini memiliki nama lain, yaitu Ruh Al-Amin. Kenapa? Karena malaikat ini menyampaikan wahyu Allah dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk mengatur kesejahteraan makhluk, seperti membagikan rezeki, menurunkan hujan, mengatur awan, dan melepaskan angin. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini meniup trompet sangkakala sesuai perintah Allah dengan 3 kali tiupan. Yang pertama, tiupan faza yang membuat dunia beserta isinya hancur. Yang kedua, tiupan sa'aq. Ini tiupan membuat setiap makhluk hidup mati. Dan yang terakhir, tiupan ba'as. Tiupan ba'as membuat setiap makhluk hidup bangkit kembali. Kemudian ada malaikat Israel. Malaikat Israel menyambut ruh setiap makhluk hidup, baik manusia, jin, bahkan malaikat apabila telah tiba waktunya. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir. Kedua malaikat ini bertugas untuk memeriksa dan menanyai manusia di alam kubur. Lalu ada malaikat Raqib dan Atid. Kedua malaikat ini bertugas untuk mengawasi serta mencatat amal perbuatan manusia. Malaikat Raqib mencatat amal baik manusia, sedangkan malaikat Atid mencatat amal buruk manusia. Kemudian ada malaikat Malik. Malaikat Malik ini menjaga dan mengatur azab bagi para penghuni neraka. Kemudian yang terakhir ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan menjaga dan mengatur kesejahteraan bagi para penghuni surga. Dengan memperhatikan tugasnya, kita dapat mengambil beberapa hikmah dari beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, dapat memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang akan kita bawa ketika meninggal dunia untuk menghadap peradilan Allah. Juga memotivasi kita untuk selalu taat, bertakwa kepada Allah yang merupakan cerminan dari ketaatan malaikat. Lalu bisa memberikan rasa optimis kepada kita untuk selalu berusaha, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membagikan rezekinya kepada setiap makhluknya melalui malaikat Mikail. Beriman kepada malaikat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dibuktikan dengan meneladani sifat-sifat malaikat. Sifat baik dari malaikat ini akan mengantarkan manusia menuju pribadi yang soleh dan solihah. Sudah menjadi kewajiban bagi para muslim untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji, yang merupakan cerminan dengan meyakini keberadaan, tugas, serta sifat malaikat yang tidak pernah ingkar dan selalu patuh terhadap perintah Allah. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.